Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 Trematodes Flucus. Breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause God can see. Aduh, Kau kenapa? sakit kali perutku ini. Kayaknya tadi aku habis makan naniura lah, makanya jadi kayak gini. Nanura, waduh. Di ikan mentah itu bisa jadi terdapat parasit. Parasit apa itu? Bisa jadi parasit Trematodes flucus. Parasit Trematodes flucus itu apa sih? Setelah menonton video tersebut, pasti teman-teman penasaran kan, apa sih yang dimaksud dengan Trematodes flucus itu? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Trematoda adalah kelas cacing pipih yang dikenal sebagai cacing atau trematoda. Mereka adalah parasit internal obligat dengan siklus hidup kompleks yang membutuhkan setidaknya 2 inang. Untuk taksonominya, termasuk kingdom Animalia dengan filum Platyhelminthes, kelasnya Trematoda, ordonya Opistorchida, familinya Opistorchidae, genusnya Clonorchis, spesiesnya Clonorchis sinensis. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama, berbentuk pipi seperti daun, berwarna abu-abu, ukuran panjangnya 11-20 mm dan lebarnya 3-5 mm. Mempunyai 2 batil isap, oral dan ventral sucker terletak di seperempat bagian tubuh sebelah anterior. Untuk zoesilumnya bercabang seperti huruf Y terbalik, mempunyai 2 testis di sebelah posterior dan berlobus. Ovariumnya terletak di sebelah anterior testis dan sedikit berlobus. Clonorchis sinensis adalah salah satu trematoda hati yang bersifat hermaprodit yang dapat menimbulkan penyakit clonorchiasis. Nama lain parasit ini adalah Opistorchis sinensis atau the Chinese sleeper fluke. Clonorchis sinensis endemik di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, Vietnam Utara, Taiwan, dan sebagian Rusia. Infeksi terjadi di tempat lain di antara para imigran dan orang-orang yang mengonsumsi ikan mentah atau setengah matang, udang dari daerah endemik. Jumlah orang yang terinfeksi C. sinensis ini terus bertambah dari sekitar 7 juta pada tahun 1990-an menjadi 15 hingga 20 juta di seluruh dunia pada tahun 2010-an. Selanjutnya, diagnosa penyakit. Sebagian besar infeksi tidak menunjukkan gejala. Namun jika ada, gejalanya meliputi nyeri perut kuadran kanan atas, gangguan pencernaan, kelelahan, dan diare. Diagnosis ditegakkan dengan mengidentifikasi telur dalam tinja atau isi duodenum. Infeksi ringan biasanya tidak menunjukkan gejala. Gejala biasanya terjadi pada pasien dengan beban cacing yang lebih besar dan durasi infeksi yang lebih lama. Pada fase akut, infeksi yang lebih berat dapat menyebabkan demam, menggigil, nyeri epigastrium, hepatomegali nyeri tekan, penyakit kuning ringan, dan eosinofilia. Nantinya, diare bisa terjadi. Gejala biasanya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Kolongitis kronis pada infeksi berat dapat berkembang menjadi atrofi parenkim hati dan fibrosis portal. Penyakit kuning dapat terjadi jika kumpulan cacing menyumbat saluran empedu. Selanjutnya yaitu pengobatan dari clonorchiasis. Terdapat 2 jenis obat yang digunakan, yaitu yang pertama praziquantel dan yang kedua albendazole. Yang pertama praziquantel dikonsumsi 75 gram per hari secara oral, 3 dosis per hari selama 2 hari. Kemudian sebagai obat alternatifnya yaitu albendazole dikonsumsi 10 mg per hari selama 7 hari.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangbiakan dari parasit Trematodes. Yang pertama, parasit Trematodes akan bertelur dan akan menghasilkan ratusan ribu telur. Setelah itu, telur-telur tersebut akan dikeluarkan bersamaan dengan dikeluarkannya fesesnya. Lalu, jika telur tersebut berada di tempat yang basah, telur-telur tersebut akan menetas dan akan menjadi mirasidium. Mirasidium ini akan bergerak dengan siliannya dan akan masuk ke dalam tubuh keong air tawar. Setelah 2 minggu, di dalam tubuh keong air tawar tersebut, mirasidium ini akan berubah menjadi soprosit dan akan menghasilkan redia-redia. Nah, dari redia-redia ini akan dihasilkan berupa serkaria yang akan menempel di tumbuhan air tawar yang berupa metaserkaria. Metaserkaria yang telah mengkista, yang tertempel tadi di tumbuhan air itu akan termakan oleh hewan ternak, dan parasit Trematodes akan menetap dan akan tumbuh di dalam tubuh hewan ternak dan akan menjadi parasit obligat. Selanjutnya kita akan membahas faktor risiko dari penyebab penyakit clonorchiasis ini, yaitu yang pertama dari riwayat memakan ikan mentah selama setahun terakhir yang terus-menerus, juga dari pemahaman yang kurang akan penyakit clonorchiasis ini, dari umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan juga dari penggunaan toilet yang tidak higienis dapat menimbulkan parasit C. sinensis yang menyebabkan penyakit clonorchiasis ini. Faktor risiko dari terkena penyakit clonorchiasis ini pada awal mulanya akan menunjukkan gejala-gejala yang tidak serius karena masih infeksi pada tahap awal. Namun, kelama-kelamaan terjadi infeksi yang berulang yang menunjukkan kondisi yang cukup serius, seperti fibrilisis saluran, kerusakan paru hati, dan juga clonorchiasis ini sangat berkaitan dengan penyakit kolangiokarsinoma atau kanker saluran empedu. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari infeksi clonorchiasis. Yang pertama, hindari mengonsumsi ikan mentah atau setengah matang. Pastikan ikan dimasak dengan baik sebelum dikonsumsi. Memasak ikan hingga matang akan membunuh larva cacing yang mungkin ada di dalamnya. Kedua, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Setelah menggunakan toilet, sebelum mengolah makanan, dan setelah kontak dengan hewan, pastikan untuk mencuci tangan dengan baik. Ketiga, hindari buang air besar sembarangan di lokasi perairan. Cacing dewasa yang menghuni saluran empedu akan melepaskan telur ke lingkungan ketika seseorang buang air besar. Telur ini kemudian berkembang menjadi mirasidia yang dicerna oleh berbagai spesies siput air. Manusia dapat menggantikan inang reservoir dalam siklus penularan ketika mereka memakan ikan mentah, asin-asinan, bias sapi, diasinkan, dikeringkan, atau setengah matang. Dan terakhir, pengobatan pada penderita. Jika terinfeksi, pengobatan dengan obat cacing dapat membantu mengatasi clonorchiasis. Ingatlah bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat mengurangi resiko terkena infeksi clonorchiasis. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dadah.